Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Al-Azharian, selamat datang di podcast EduVibes. Podcast yang membahas seputar dunia pendidikan, parenting, pengembangan karakter, dan berbagai fenomena yang dekat dengan kehidupan murid, guru, dan orang tua. Bersama para narasumber yang inspiratif. Perkenalkan, saya Sinta Agustiani yang akan menemani Sobat Al-Azharian pada episode kali ini. Memasuki tahun ajaran baru, kita kembali melihat fenomena yang hampir selalu terjadi. Ada anak yang masuk sekolah dengan penuh semangat, ada yang malu-malu, ada juga yang menangis karena tidak mau berpisah dengan orang tuanya. Nah, hari ini kita akan membahas hal tersebut bersama seorang psikolog klinis anak yang akan berbagi perspektif mengenai proses adaptasi anak dan peran orang tua dalam mendampingi proses transisi ini. Beliau adalah Bunda Irma Afrianti, MPSI. Halo, Assalamualaikum. Halo, Bunda. Waalaikumsalam, Mbak Sinta. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bun. Bunda gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahagia. Bahagia selalu ya, Bun. Oke, terima kasih banyak Bunda sebelumnya sudah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk mengisi podcast hari ini. Iya, terima kasih juga atas kesempatannya. Oke, Bunda. Bunda, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh nih, Bun, boleh Bunda menyapa terlebih dahulu Sobat Al-Azharian dan menjelaskan kesibukan dan aktivitas Bunda saat ini. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya dengan Irma. Saya saat ini bekerja sebagai seorang psikolog klinis anak di beberapa klinik di Jakarta. Dan juga saya bekerja sebagai konselor sekolah, salah satunya di Playgroup Sakinah di Al-Azhar Rawamangun. Dan alhamdulillah juga ketiga anak saya dulu sejak Playgroup TK sampai SD itu dari Al-Azhar Rawamangun gitu. Dan saat ini masih ada yang kecil di SD. Oh, oke, baik. Jadi selain menjadi seorang psikolog dan konselor, Bunda juga ibu dari 3 orang anak ya, Bun? Betul. Yang anadanya bersekolah di Al-Azhar Rawamangun, mulai dari playgroup sampai SD. Begitu. Itu artinya Bunda pernah merasakan ya, Bun, fase di mana orang tua awal-awal mengantarkan anaknya masuk sekolah. Nah, kebetulan Bunda juga kemarin hadir ya, Bun, di MPLS Playgroup Sakinah. Betul. Ya, mengamati proses adaptasi masing-masing anak. Nah, kira-kira Bun, kita juga melihat banyak ada beberapa anak yang menangis, tantrum, ada juga yang sampai guling-guling ya, Bun. Nah, kira-kira apa penyebab utama anak itu menangis saat MPLS dan sebenarnya apa yang Bunda amati serta nilai saat MPLS kemarin gitu. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Sebetulnya aku hadir waktu hari kedua ya. Dan ketika hari kedua ini alhamdulillah suasananya sudah sangat kondusif. Jadi kalau misalnya namanya perkenalan di hari pertama sangat wajar anak-anak itu kan berada pada situasi yang baru nih Mbak Sinta ya. Terus mereka akan cemas nih merasa, aduh nanti mama aku ninggalin aku nggak ya, aduh mbak atau nenek gitu ya. Jadi memang fenomena yang menarik adalah yang mengantarkan banyak sekali nih waktu itu ya. Ada nenek, ada pengasuh, ada mama, ada ayah gitu. Jadi bisa satu anak yang mengantar banyak pihak gitu. Itu bagaimana kita tahu kalau ternyata mengasuh satu anak aja nih membutuhkan banyak sekali support loh gitu. Makanya kebayang si anak ini udah terbiasa dengan zona aman di rumah, nyaman, banyak sekali support yang mendukung mereka di dalam rumah. Tiba-tiba dia langsung harus nyampe ke sekolah, nanti aku ditinggal sama semuanya, aku gimana nih, aku takut gitu. Jadi sebetulnya itu hal yang sangat wajar, apalagi buat anak-anak yang masih usianya sangat-sangat dini gitu ya. Jadi kalau misalnya proses berpisah mereka merasa cemas, lalu menangis, lalu mungkin agak sedikit tantrum, itu kan hanya luapan emosi sesaat gitu. Karena ketika hari-hari selanjutnya sih alhamdulillah itu saya datang hari kedua dan ketiga udah sangat-sangat oke kondisinya, dan orang tua juga sangat kooperatif terkait arahan yang diberikan dari pihak sekolah. Seperti itu sih. Oke, baik Bunda. Berarti itu merupakan fase yang wajar ya Bun bagi Ananda. Dan kira-kira
apa sih Bun tanda-tanda anak itu sudah siap memasuki dunia sekolah? Oke, sekarang sebetulnya kita bisa melihat kebutuhan dari keluarga juga. Jadi kita kembali lagi ada beberapa keluarga yang merasa, oh anak saya sepertinya udah siap nih untuk sekolah. Oh anak saya sudah bisa nih untuk berinteraksi sama teman-teman di seusia mereka gitu ya. Jadi itu kembali lagi pada nilai-nilai yang kita terapkan di rumah gitu ya. Ada beberapa keluarga yang merasa, oh enggak deh, nanti saya memasukkan anak saya di usia udah TK atau SD misalnya seperti itu ya. Jadi kembali lagi ke situ. Dan kita bisa melihat kesiapan anak-anak itu ketika mereka sudah bisa berkomunikasi dengan cukup memadai. Jadi kalau berkomunikasi dua arah itu ya ada kontak matanya, dia bisa responsif, lalu dia juga postur tubuhnya juga sudah memenuhi, udah cukup ajak. Jadi kalau beberapa anak ada yang jalannya masih agak doyong misalnya gitu ya. Nah itu mungkin bisa dipertimbangkan, mungkin coba deh kita latih dulu atau kita bantu terapi dulu atau apa untuk posturnya agak lebih ajak dulu gitu. Jadi sebenarnya untuk melihat kesiapan anak sih ada berbagai macam hal. Kita lihat kondisi keluarga, kita lihat kondisi anaknya, kesiapannya, komunikasinya, apakah dia responsif, lalu postur tubuhnya, lalu juga bagaimana dia berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Dan kalau misalnya dirasa tapi anak saya kok kayaknya belum siap ya gitu. Itu kan berproses ya, nggak namanya manusia itu kan semua bertumbuh dan berkembang. Nggak bisa kita ujuk-ujuk masukin anak sekolah, anaknya udah pinter duluan gitu kan. Kan nggak mungkin. Jadi nggak usah khawatir, sebenarnya itu bisa dikomunikasikan lagi dengan pihak sekolah seperti itu sih. Oke, baik Bunda. Berbicara soal adaptasi ya Bun, kira-kira rata-ratanya itu anak membutuhkan waktu berapa lama Bun untuk bisa beradaptasi di lingkungan sekolah yang baru? Biasanya bervariasi buat tiap anak, tapi biasanya antara hari-hari pertama sampai 2 mingguan itu memang butuh waktu yang berpisah gitu ya dengan figur yang memang lekat dengan mereka. Nah, yang perlu diwaspadai adalah gitu Mbak Sinta, kalau misalnya dalam waktu lebih dari sebulan anak ini misalnya nangis terus-menerus atau misalnya ada kondisi yang dia benar-benar tidak dirasa kok terus-terusan aja nggak nyaman, menolak sekolah, sakit perut atau apa, ada keluhan-keluhan fisik yang lain gitu ya. Jadi itu yang sebaiknya bisa dipertimbangkan untuk coba kita lakukan konsultasi lanjutan deh. Mungkin bisa ke ahlinya, ke dokter atau ke psikolog, atau misalnya diskusi dengan guru, kira-kira kenapa ya seperti ini. Lalu ya sebagai orang tua sebaiknya kita harus terbuka juga nih ya gitu. Karena kalau misalnya apalagi kalau anak usia dini, kita harus lebih terbuka. Kira-kira apa ya yang bisa dibantu buat anak saya biar dia lebih percaya diri nih, biar dia komunikasinya bisa lebih tektok nih gitu ya. Terus apa yang bisa dibantu. Jadi kalau misalnya udah berlangsung lebih dari sebulan, nah sebaiknya itu kita harus pertimbangkan untuk melakukan konsultasi lanjutan dengan ahlinya. Seperti itu. Baik, Bunda. Oke Bunda, saat MPLS kemarin ya Bun, kebetulan saya juga ada di lapangan ya Bun, implementasi di unit TK. Nah, saya melihat ada perbedaan antara murid TK yang sebelumnya sudah playgroup dengan murid TK yang baru pertama kali sekolah. Nah, menurut dari sudut pandang psikologi ya Bun, kira-kira kalau untuk playgroup ini, yang sebelumnya playgroup, dia lebih cepat beradaptasi dan fase tantrumnya itu lebih cepat gitu. Jadi lebih tenang, hanya cukup 1 hari misalkan. Tapi untuk yang murid yang sebelumnya belum sekolah, itu cukup lama adaptasinya. Dari sudut pandang psikologi, mengapa demikian Bunda? Iya. Jadi kenapa misalnya dalam anak seperti yang tadi saya sampaikan kan, memang ada nilai-nilai yang kayaknya anak saya nanti aja deh nggak usah playgroup dulu, TK aja langsung gitu ya. Nah itu kan kembali lagi ke nilai dari keluarga dan kebutuhan dari keluarga itu sendiri. Tapi memang anak-anak yang sudah terbiasa dengan interaksi dengan teman sebayanya, udah tahu aturan, bagaimana bergantian gitu ya, bagaimana dia tahu ada pos-pos yang harus dia, kan kalau misalnya di sekolah ada pos-pos yang harus dilakukan gitu ya. Terus mengikuti aturan dari guru ya, tentunya saja mereka sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut. Jadi ketika anak yang di TK sudah pernah mengikuti playgroup, ya pastinya mereka akan lebih mudah untuk mengikuti aturan yang pernah dia lakukan di playgroup seperti itu. Dan dia juga sudah terbiasa untuk
Oh, nanti kalau aku di sekolah, mama aku pulang loh, mbak aku nunggu di depan loh. Jadi mama akan kembali lagi nih kalau misalnya aku udah selesai waktu sekolahnya. Jadi dia udah terbentuk nih, udah terbangun rasa percayanya ketika mereka mau ditinggal sama orang tua atau figur yang lekat sama mereka. Seperti itu sih. Oke Bunda. Sebagai Bunda yang pernah menyekolahkan Ananda di Playgroup Sakinah, kira-kira ada perbedaan nggak Bun Playgroup Sakinah yang dulu dengan yang sekarang? Ada kesamaan atau perbedaannya mungkin dari anaknya atau? Oh, oke. Perbedaannya sebenarnya kondisi sekolahnya sih sama gitu ya, guru-gurunya juga sama-sama baik, suportif gitu, sangat-sangat terbuka dan komunikatif. Cuman memang kondisinya waktu itu jam sekolah lebih lama. Gitu, jam sekolah lebih panjang dan murid-muridnya lebih banyak. Jadi kalau sekarang memang pembagiannya lebih kecil. Menurut saya sih cukup optimal ya kalau misalnya satu kelas itu lebih sedikit gitu. Waktu itu memang lebih banyak jumlah siswanya. Jadi satu kelas itu bisa 30 kalau nggak salah. Untuk kondisi yang seperti itu. Apa 20 saya agak lupa gitu. Cuman jumlah muridnya lebih banyak. Jadi kesimpulannya Bun, sebenarnya di masa-masa MPLS itu siapa yang belajar melepas anak atau justru orang tuanya Bunda? Kalau menurut Mbak Sinta gimana? Dua-duanya kayaknya ya Bun. Iya, kan ibu-ibu biasanya ya mama-mama kan juga ada rasa cemas, khawatir. Aduh anak aku bisa nggak ya nanti di sekolah? Aduh anak aku nanti gurunya galak nggak ya? Terus nanti temennya ada yang iseng nggak ya gitu. Jadi biasanya itu yang belajar untuk proses berpisah. Mengenali masa lingkungan sekolah ini adalah keduanya, selain anaknya, orang tuanya, juga keluarganya yang mendampingi gitu ya. Karena saya lihat ini sekarang fenomenanya adalah nenek itu kadang kedua neneknya loh. Ya, kedua neneknya datang, ayahnya juga gitu ya. Jadi wow rame sekali satu anak ini gitu ya. Jadi memang pasti ada nilai-nilai yang dipahami oleh si nenek gitu kan juga yang zaman dulu nemenin kamu sekolah nggak kayak begini. Waktu itu aku boleh nungguin di dalam misalnya gitu ya. Jadi pastinya semuanya ada pembelajaran antara pihak keluarga dan juga anaknya. Bagaimana mereka proses melepaskan, mempercayai sekolah gitu ya, berkomunikasi dengan guru, lalu bagaimana nanti si anak mengatasi masalah mereka di sekolah. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kan pengen buru-buru bantu nih, gitu ya. Sedangkan kalau di sekolah kan anak-anak dikasih kesempatan untuk melakukan semuanya sendiri, menyelesaikan apa-apa sendiri. Sepatu gitu ya, biasanya kalau di rumah, aduh lama banget sih kita cepet bantuin gitu ya. Sedangkan kalau di sekolah kan, iya bagus sekali, kadang kanan kiri coba ditukar dulu, kita tunggu sampai selesai gitu ya. Yang penting dia paham konsepnya, sepatunya itu kebalik gitu ya. Jadi ya kebiasaan-kebiasaan seperti itu kan juga bisa butuh waktu untuk memproses bagaimana nih kebiasaan yang di rumah nggak terbiasakan di sekolah seperti itu sih. Jadi memang ya tentunya keduanya butuh waktu untuk melepaskan dan beradaptasi dengan situasi yang baru seperti itu sih. Siap Bunda. Hal-hal yang sebaiknya dihindari Bun sama orang tua ketika mengantar anak sekolah agar proses adaptasi si anak itu lebih cepat Bunda. Oke. Karena ada tipe orang tua yang diam-diam meninggalkan anaknya gitu biar gak nangis. Tapi ada juga tipe orang tua yang berpamitan dulu meskipun nanti anaknya nangis gak mau ditinggal. Kira-kira mana yang lebih baik Bunda? Apa dampaknya dari kedua cara tersebut? Iya. Kalau menurut Mbak Sinta sendiri, kalau Mbak Sinta ditinggalin diem-diem gak dikasih tahu gimana perasaannya? Pasti sedih ya gitu. Betul. Tentu saja anak juga akan merasa seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau mempersiapkan anak ini dalam kondisi yang baru, situasi yang baru, tentunya kita harus memberikan intro gitu sebelumnya atau mengkondisikan kita bilangnya gitu ya. Kalau misalnya nih hari Senin besok kakak, abang udah mulai masuk sekolah gitu ya. Jadi nanti akan belajar untuk bermain sama bu guru
nanti kalau misalnya udah siap, Bunda akan nunggunya di depan pintu nih. Kalau misalnya perlu Bunda, nanti Abang kasih tahu sama Bu Guru ya, seperti itu. Nah, itu harus kita jauh-jauh hari sebelumnya memberitahu. Jadi jangan misalnya saya pernah dapat kasus, anaknya mau sekolah besok baru dikasih tahu malamnya. Gitu ya. Jadi anaknya gloomy, langsung nanya terus, mama mana gitu kan ya. Nah, padahal kondisinya misalnya udah usia SD seperti itu. Jadi pengkondisian itu sangat penting nih, kita harus memberitahukan kepada anak kalau dia juga mempersiapkan diri. Dan kalau misalnya kita memberitahu ke anak, kan kita juga mempersiapkan diri kita nih untuk, oh iya, jadi kadang-kadang self talk itu kan juga perlu ya. Oh iya, mama juga belajar untuk mempersiapkan diri nih karena besok kamu belajarnya sama Bu Guru. Kan kita berusaha sekolah itu jadi rumah kedua buat anak kita. Dan Bu Guru itu ya adalah fungsinya sebagai orang tua di sekolah. Jadi bukan dia menggantikan mama sama papa, tapi kalau ada sesuatu yang terjadi, sampaikanlah kepada Bu Guru. Dan tentunya orang tua dan guru harus tetap bekerja sama nih, saling percaya. Kalau misalnya orang tuanya nggak percaya sama gurunya kan juga bingung gitu ya, sulit kalau kalau ada terjadi sesuatu, susah nih untuk menemukan titik tengah. Jadi tentunya kalau ingin meninggalkan atau melepaskan anak ketika bersekolah itu jangan pergi diam-diam. Lalu jangan pakai ancaman. Awas ya, kalau kamu nanti ini nggak boleh ini ya, gitu. Nah, itu juga harus dihindari gitu ya. Kalau misal bukan hanya ketika anak ditinggal untuk ke sekolah, tapi ketika kita mau misalnya orang tua mau pergi bekerja, sebaiknya kita harus berpamitan dulu kepada anak. Memang karakter anak nih memang berbeda-beda nih, Mbak Sinta. Kalau misalnya ada anak-anak yang lebih temperamennya tuh beda ya, ada yang lebih mudah, apapun udah kalau misalnya ditinggal gampang nih. Tapi ada yang mungkin butuh waktu dulu, ini dulu. Nah, atau ada lagi yang lebih sulit, gitu ya. Itu bagaimana kalau kita udah memahami karakter anak kita sendiri, itu insya Allah kitanya juga belajar lebih percaya diri nih. Karena kan energi anak sama ibu nyetrum nih, gitu ya. Kalau misalnya kitanya nggak pede, anaknya kita mau tinggal, terus kita cemas mulu, aduh nanti nangis nggak? Nangis beneran gitu ya. Jadi sebaiknya kita pun juga merasa harus lebih percaya diri nih untuk ketika melepas anak ditinggal untuk sekolah atau pergi bekerja. Jadi kita percaya dan kita ya poinnya harus mengkondisikan, disampaikan sebelumnya, lalu diingatkan berkali-kali, dipersiapkan lagi dan libatkan anak untuk mempersiapkan apa yang besok mau dia lakukan nih. Bajunya kita siapin dulu yuk, besok mau bawa tasnya apa? Kotak bekalnya yang mana gitu ya. Jadi kan anak juga terlibat dalam besok yang aku lakukan akan ini. Aku besok mau pakai sepatu ini, misalnya gitu. Jadi anak merasa, oh ini tanggung jawab aku loh. Aku belajar untuk pergi ke sekolah karena aku seneng nih gitu ya. Dan Bunda bantuin aku gitu. Jadi ya intinya seperti itu sih Mbak Sinta. Jangan pergi diam-diam, jangan pakai ancaman, dan kita harus percaya diri kalau si anak ini akan baik-baik saja gitu. Oke, baik Bunda. Tadi berarti dari segi peran orang tua ya. Kita lanjut ke bagaimana peran guru dalam membantu anak yang belum siap berpisah dengan orang tuanya, dan bagaimana cara membangun anak itu agar nyaman di sekolah gitu. Iya, merasa aman. Balik lagi kondisi anak tadi berbeda-beda ya Mbak Sinta ya. Terus kita nggak bisa memaksakan anak itu buru-buru menyukai atau anak itu buru-buru nyaman dengan kondisi yang baru seperti ini. Jadi memang sebagai guru kita harus belajar menerima bagaimanapun kondisi anaknya. Kalau saya lihat sih guru-guru di sini cukup cukup bagus dalam berinteraksi dengan anak-anak. Dia akan memberi space dulu ketika si anak butuh waktu untuk sendiri gitu ya, atau menenangkan dulu gitu. Jadi sebagai guru ya kita harus tetap mendukung dan mendampingi, membersamai anak-anak sesuai dengan bagaimana sih karakter masing-masing, karakter anaknya, dan juga kayak pace-nya anak kan beda-beda gitu ya. Jadi memang kita ngikutin dulu nih awal-awalnya. Dan kalau misalnya kita belum dapat banget ngeklik gitu ya, kan pasti butuh waktu ya dalam beradaptasi nih ya. Belum ngeklik banget, kita nggak bisa nih langsung yang
nggak boleh kayak gini. Nah gitu, karena anak ini kan anak-anak kecil, apalagi kalau anak-anak toddler gitu ya, itu sangat sensitif, sangat peka sekali dengan nada suara, gestur badan kita, tatapan mata gitu ya. Jadi kalau misalnya gurunya bilang, nanti dia cerita, Bu Guru marah-marah di sekolah. Lalu nanti orang tuanya langsung menanggapi, Bu Guru katanya marah-marah di sekolah ya. Padahal misalnya ada kejadian yang memang dia harus segera diatasi. Ada misalnya konflik dua anak dan anak yang ini agak sensitif misalnya gitu. Jadi kondisi-kondisi itu kita juga harus dengan cepat menyampaikan kepada wali murid misalnya gitu ya, Bun, tadi ada kondisi seperti ini, tapi sudah kami selesaikan di sekolah, ya udah gitu. Karena yang harus kita hindari adalah ketika anaknya berkonflik nih, Mbak, jangan sampai orang tuanya jadi ikutan berkonflik. Nah, ini isunya lumayan gitu ya, lumayan banyak gitu. Jadi kita serahkan nih, kita percayakan sama guru di sekolah. Kalau guru sudah menyelesaikan, kalau misalnya ada sesuatu yang memang terjadi, ya udah coba kita tengahi, cari solusinya yang enak di sekolah dan diselesaikan gitu. Jangan sampai ada dendam di antara kita gitu ya. Biar nggak ada konflik yang berkelanjutan antara wali murid. Karena gini, kalau misalnya antara wali muridnya kan anaknya berantem misalnya gitu ya, mama-mamanya jadi sebel gitu. Abis itu mama-mama masih sebelah, anaknya udah main lagi besok gitu kan ya. Jadi sebenarnya malah jadi panjang masalahnya. Ya itu, makanya kita sebagai orang tua percaya juga sama guru, dan guru juga harus berkomunikasi dengan baik dengan orang tua nih. Jadi apapun yang terjadi sebaiknya segera disampaikan dengan bahasa yang sesimpel mungkin nih. Jadi nggak menimbulkan kepanikan sama orang tua, karena kan orang tua menangkap kan beda-beda nih, anak saya dipukul gitu, ternyata mungkin kondisinya beda seperti ini gitu. Seperti itu sih Mbak Sinta. Oke, baik Bunda. Jadi peran orang tua dan peran guru harus saling berkomunikasi dengan baik ya, Bun. Betul. Oke. Bunda, di Al-Azhar ini kan ada beberapa jenjang ya, Bun. Mulai dari playgroup sampai SMA. Nah, tentunya tantangan di setiap unitnya itu berbeda-beda ya. Setiap usianya tuh berbeda-beda. Nah, kalau tadi anak playgroup sampai TK itu mungkin adaptasinya tuh kalau belum merasa nyaman dia nangis gitu kan. Tapi untuk jenjang unit SD sampai SMA, dia lebih ke diam, menutup diri, kemudian nggak mudah bergaul gitu ya. Jadi bagaimana cara memvalidasi perasaan anak ketika dia itu tidak merasa nyaman di sekolah gitu. Bagaimana cara menyikapi itu orang tua? Oke, memang kalau tantangan di setiap perkembangan usia anak itu kan berbeda-beda ya Mbak Sinta ya. Jadi memang kalau anak-anak yang lebih kecil gitu ya, masih di bawah 5 tahun, dia kayak lebih bangun rasa percaya dengan situasi yang baru. Kalau anak-anak yang udah usia SD ini juga udah mulai ngerasa dia udah mulai aware nih sama lingkungannya, dan dia mulai aware sama penerimaan dari teman-temannya gitu ya. Terus kondisi gurunya nih seperti apa, seperti itu. Lalu kalau misalnya aturannya, perubahan aturan yang terjadi seperti apa, atau misalnya aturannya di sekolah sebelumnya misalnya TK nggak pakai kerudung gitu ya, lalu dia harus membiasakan diri pakai kerudung. Itu kan juga ada perubahan pembiasaan yang terjadi. Lalu kalau tantangan di usia udah SMP sampai SMA, ini biasanya mereka kan udah faktor hormon juga lumayan kenceng mempengaruhi emosi mereka nih gitu. Jadi mereka tuh biasanya ada faktor pertemanan, penerimaan dari lingkungan gitu ya. Bagaimana jadi pengakuan dari teman ini kan sangat-sangat penting buat anak-anak remaja ya. Jadi makanya memang tantangannya itu berbeda-beda. Ketika bisa aja nih dia ngerasa nggak punya temen nih, baru-baru masuk berapa minggu, terus katanya dianggap aneh, sepatunya berbeda gitu kan. Karena kalau remaja itu dia ngerasa, kok sepatu saya beda sama temen-temennya, kok tas saya kayaknya lebih jelek nih gitu ya, kok aku nggak ini. Nah itu langsung dia jadi nggak percaya diri gitu, jadi mempengaruhi malas-malas sekolah, atau misalnya bisa juga ucapan gurunya yang dia ngerasa itu nggak nyaman gitu ya, lalu padahal itu sesuatu yang simple tapi buat dia tuh nggak nyaman. Nah itu harus segera diatasi sih gitu ya. Jadi memang tadi dari awal ya komunikasi antara guru dan orang tua harus saling terjaga dengan efektif gitu ya. Dan murid-murid ini yang dari TK, SD, playgroup TK, SD, SMP, misalnya SMA gitu ya, itu ya tetap harus belajar untuk menginformasikan juga ke orang tua.
Sebenarnya gini, kalau kita sudah membiasakan pola komunikasi yang baik sejak kecil, insya Allah anak-anak ini juga akan terbiasa untuk menceritakan atau mencari informasi apapun kepada orang tuanya gitu ya. Jadi misalnya apapun dia ini dia akan cerita karena dia tahu nih respon mamanya nggak terlalu berlebihan gitu ya. Nah, beda lagi dengan kondisi orang tua yang sangat berlebihan, dikit-dikit marah misalnya gitu ya. Jadi anaknya makin nyimpen gitu kan. Nah, itu yang perlu di antisipasi gitu ya. Sebaiknya bisa kita ajak bicara gitu. Mungkin dilakukan pendekatan dari guru. Jadi memang setiap tantangan atau jenjang pendidikan ini memang adaptasi orang berbeda-beda. Kita juga baru masuk kerja juga kan akan ngerasa cemas, deg-degan pada lingkungan baru, kira-kira temennya baik nggak ya, kira-kira itu ya sama aja sih gitu ya, itu juga yang dirasakan oleh anak-anak gitu loh Mbak Sinta. Bun, selain kesiapan anak ya, tentu lingkungan sekolah juga memiliki peran besar dalam proses adaptasi. Menurut Bunda, seperti apa sih lingkungan sekolah yang ideal agar anak itu merasa aman, nyaman, sehingga mampu berkembang secara optimal? Oke. Lingkungan sekolah yang ideal itu menurut saya ya tadi ya, selain kondisi yang memang nyaman gitu ya, lalu yang paling penting adalah sebenarnya mencari sekolah itu kan jodoh-jodohan ya. Jadi yang paling penting anak itu merasa nyaman di dalam situ. Kalau misalnya anak sudah mulai merasa tidak nyaman, berarti kan kita bisa mempertanyakan gitu. Jadi apakah mungkin gurunya kurang berkomunikasi gitu ya. Dan sebenarnya ya lingkungan yang ideal adalah SDM-SDM-nya juga bisa sangat kooperatif nih buat kepada orang tua murid. Lalu bagaimana penanganan konflik di dalam sekolah gitu. Jadi apa nih urutannya seperti apa, bagaimana yang penting tidak ujuk-ujuk semua berlebihan gitu loh Mbak Sinta gitu. Jadi sebetulnya kembali lagi kepada kecocokan individu sih sebenarnya kalau seperti itu. Ada yang misalnya buat si beberapa ibu ini sekolah ini paling oke buat mereka, tapi buat beberapa lain ini kurang cocok. Jadi kita kan nggak bisa memaksakan kondisi seperti itu sih Mbak Sinta. Jadi yang ideal ya adalah ketika anak-anak merasa nyaman, bahagia di dalam situ, dan itu menurut saya itu udah cukup ideal sih gitu ya. Ya. Oke Bunda. Tadi kita sudah berbicara banyak tentang proses adaptasi, kemudian berbicara tentang anak ya Bun. Kebetulan besok adalah Hari Anak Nasional. Bunda. Oke. Menurut Bunda, apa satu hal sederhana yang bisa dilakukan orang tua dan sekolah agar anak merasa benar-benar didengar dan dihargai? Agar anak merasa benar-benar bisa didengar dan dihargai ya tentunya sebenarnya mendengarkan itu kan adalah basic communication skill yang paling dasar gitu ya. Jadi ketika kita mendengarkan, memahami apa yang dia rasakan, itu sebetulnya sudah sangat bagus sih gitu. Jadi anak sudah merasa didengarkan. Lalu kita juga berusaha untuk memvalidasi emosi mereka. Jadi ketika dia merasa sedih, kamu orang gitu doang masa sedih gitu ya. Jadi terima dulu perasaannya, lalu coba kita atasin yuk sama-sama yuk gitu. Jadi nggak meremehkan apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena kan beberapa orang dewasa tuh menganggap kamu kan anak kecil, tahu apa sih gitu ya. Kamu gitu doang, lebay deh gitu. Jadi itu sebenarnya bisa kita jadikan anak-anak merasa lebih didengar. Dan juga saran saya orang dewasa itu coba memposisikan dirinya sebagai si anak ini tersebut gitu ya. Nah, jadi kita merasa lebih berempati sama anak, lalu kita jadi ngerasa, oh yang dia rasakan seperti ini loh, aku juga nggak nyaman loh seperti ini gitu. Jadi jangan ada gap di antara, jadi kalau berkomunikasi dengan anak tuh kita nggak bisa bikin gap di antara usia kita dan anak gitu. Kita harus ada poin-poin yang harus berempati atau berada di posisi dia saat itu. Jadi dia akan merasa didengarkan dan dipahami, dan dia akan merasa lebih terbuka untuk menceritakan hal lainnya gitu. Seperti itu sih. Oke, baik. Buat orang tua yang sedang menjalani masa MPLS ini, silakan dinikmatin saja gitu ya, karena dan jangan lupa ini
momen-momen ini akan berlalu begitu cepat tanpa kita sadari. Jadi silakan boleh bangun memori yang banyak, komunikasikan yang banyak dengan anak, sesuatu yang bahagia. Lalu nanti sampaikan kepada anak poin-poin apa nih yang bisa dilakukan. Jadi just enjoy, tetap bahagia gitu ya, dan bangun komunikasi yang positif sama anak-anak. Dan bangun memori juga buat anak-anak, karena memori ini nggak akan terulang lagi sih menurut saya, seperti itu. Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih. Maaf kita sudah ada di penghujung episode podcast yang pertama ini. Oke, semoga episode kali ini bisa bermanfaat dan menjadi bekal bagi para orang tua maupun pendidik. Sobat Al-Azharian, ternyata hari pertama sekolah bukan hanya tentang anak belajar mengenal lingkungan baru, tetapi tentang orang tua yang belajar percaya, memberi ruang, dan perlahan melepas. Terima kasih untuk Sobat Al-Azharian yang sudah menonton episode podcast dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Saya Sinta Gustiani, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.